Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua dalam program Pesan Gembala Jemaat GBI Sigma. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang perkataan Kristus. Perkataan Kristus berarti itu suara dari Kristus, yang itu sebenarnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan lihat dasar firman Tuhannya dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Firmannya berkata demikian: "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah supaya perkataan Kristus itu tinggal menetap di dalam hati kita. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, ada hikmat, ada pengetahuan, dan ada roh Allah yang mengajar kepada kita, supaya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, perkataan Kristus itu apa? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan bahwa firman itu turun ke dunia, datang ke dunia dan menjadi manusia sama dengan kita dan diam di antara kita. Itulah sebenarnya pribadi dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Firman yang diperdengarkan kepada kita, yang selalu disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, firman itu tentu sangat bermanfaat bagi kita. Mengajar jalan hidup tentang Tuhan, supaya kita tahu jalan-jalan Tuhan, supaya kita kenal jalannya Tuhan. Banyak hal yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti, tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang ajaib kepada kita untuk kita bisa memahami dan mengerti hal-hal yang sebelumnya tidak kita pahami. Nah, kemudian firman Tuhan itu juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Hidup kita ini sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tetapi secara karakter masih banyak hal, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan dalam perkataan, kesalahan dalam perbuatan, juga dalam sikap dan tingkah laku kita. Nah, karena itu firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan supaya kita bisa memperbaiki dan tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Selanjutnya adalah firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Banyak hal di mana dalam tingkah laku perbuatan kita juga masih tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya tidak menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan bagi dunia. Padahal kita ini sebagai anak-anak Tuhan dikatakan sebagai terang dunia. Nah, menjadi terang itu berarti bisa mempengaruhi. Lalu dikatakan bahwa firman Tuhan juga bermanfaat untuk mendidik, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya, mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan ketika Dia menebus dosa dan kesalahan kita, supaya kita tidak tinggal hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa menetap tinggal di dalam hati kita. Nah, kita akan belajar beberapa hal. Bagian pertama adalah supaya firman Tuhan itu bisa menetap tinggal dalam hati kita, maka yang pertama kita harus memberikan tempat buat firman Tuhan. Kita harus membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena bagaimanapun hati kita ini adalah tempat di mana firman Tuhan itu ditaburkan. Ada 4 kategori jenis tanah, tempat di mana firman itu ditaburkan. Dan tanah itu menggambarkan kondisi dari hati manusia.
Yang pertama adalah firman yang jatuh di pinggir jalan. Nah, saudara, kita bisa mengerti bahwa pinggir jalan itu adalah situasi keadaan yang ramai. Nah, karena itu kita tidak bisa fokus pada sesuatu hal ketika kita berada di pinggir jalan. Karena itu situasinya ramai, keadaan yang riuh, hiruk, pikuk, ya, keramaian, banyak hal terjadi. Kita tidak bisa fokus ketika mendengar firman Tuhan. Maka hati kita itu digambarkan sebagai tanah yang berada di pinggir jalan, yang olehnya kita tidak bisa fokus mendengar firman Tuhan, dan hati kita tidak bisa menerima firman itu. Ya, ujungnya firman itu tidak akan bisa meresap masuk ke hati kita. Akhirnya firman itu dicuri. Ya, firman Tuhan katakan firman itu dicuri oleh iblis. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa meresap sampai ke hati kita, dan firman Tuhan itu hilang begitu saja. Ya, karena hati kita tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian bagian kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu itu adalah gambaran dari tanah yang keras, tanah yang sering diinjak-injak, yang kemudian menjadi keras. Itu adalah gambaran dari hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang membatu, hati yang beku. Nah, sesuatu yang keras itu tidak akan bisa menerima. Kalau air itu jatuh di tanah yang keras, airnya itu akan mengalir, lewat begitu saja. Airnya tidak bisa meresap sampai ke dalam tanah, sebab tanahnya menjadi keras. Nah, kalau kondisi hati kita menjadi keras, itu firman Tuhan juga tidak akan bisa meresap ke dalam hati kita. Ada kecenderungan kita menolak akan firman Tuhan. Banyak alasan kita menolak. Mungkin alasannya adalah kita tidak suka dengan hamba Tuhan yang menyampaikan. Alasan lain mungkin kita merasa sudah tahu apa yang disampaikan. Dan itu adalah alasan-alasan yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa meresap tinggal di dalam hati kita. Kalau didapati hati kita itu keras, artinya kita juga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima saran dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan. Nah, selanjutnya gambaran yang ketiga adalah tanah yang ada semak duri. Semak duri ini menggambarkan sesuatu kekhawatiran. Potensi firman Tuhan yang ditaburkan itu sebenarnya bisa bertumbuh, tapi karena adanya semak duri, maka semak duri itu bisa mengganggu pertumbuhan dari benih yang ditaburkan. Yang ditaburkan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, ada godaan-godaan, ada sesuatu yang menghambat dari pertumbuhan benih itu. Dan ujungnya benih itu akan mati juga. Ya, pohonnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu kondisi tanah yang keempat digambarkan bahwa tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini adalah gambaran dari kondisi hati manusia yang sudah diperbaiki, yang sudah diperbarui, yang terawat, dan yang siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Inilah yang sebenarnya menjadi acuan atau menjadi goal dari kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk menjadikan hati kita ini sebagai tanah yang baik, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Buahnya bisa berlipat kali ganda. Ada yang katakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Ya, buah itu adalah hasil dari apa yang ditaburkan. Juga ada buah-buah roh juga dalam kehidupan kita. Itulah hasil dari benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Bagian kedua dari pemberitaan firman Tuhan, bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa tetap ada di dalam hidup kita, yaitu apabila kita mencintai firman Tuhan itu sendiri. Jadi bagian pertama tadi adalah kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Kemudian bagian kedua adalah supaya kita mencintai firman Tuhan itu sendiri. Seperti dalam Pemazmur ayat 1 dikatakan bahwa yang kesukaannya adalah firman Tuhan.
merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu membuktikan suatu kecintaan akan firman Tuhan. Nah, karena itu kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita bisa menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga makanan buat roh kita. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan, dan kita bisa menerima manfaat. Karena itu mari kita belajar kembali mencintai firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita menjadikan firman Tuhan itu bisa meresap masuk ke dalam hati kita, maka itu menjadikan hidup kita menjadi kuat, dan firman itu akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Nah, salah satu caranya adalah perkatakan firman Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah hendaknya kamu lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Percayalah bahwa setiap kita pengen berhasil, dan kita sangat pengen untuk kita berhasil, dan hidup kita supaya juga beruntung. Amin.